Episode 9, Kembali ke Pohon Berbisik. Dengan batu sihir di tangan, Koko dan kelinci kecil mulai turun dari pegunungan hitam. Hati mereka dipenuhi semangat, tapi Koko tahu bahwa perjalanan pulang menuju pohon berbisik mungkin tidak akan mudah. Di dalam benaknya, ia terus memikirkan tantangan yang mungkin masih menunggu mereka di sisa perjalanan ini. Angin lembut bertiup, menyapu dedaunan kering yang berguguran di sepanjang jalan setapak. Mereka melewati hutan yang dulu terasa penuh misteri, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda, lebih percaya diri. Koko kini membawa kekuatan batu sihir, dan kelinci kecil tetap setia di sisinya. Ketika mereka sampai di tepi hutan kabut, Koko berhenti sejenak. Kabut yang dulu menutupi hutan itu kini sudah lenyap, dan jalur yang dulu penuh ilusi tampak jelas di depan mata. Koko tersenyum kecil, mengingat bagaimana ia berhasil mengatasi ujian-ujian sebelumnya. Sepertinya kabutnya sudah pergi untuk selamanya, kata kelinci kecil, melompat-lompat riang. Ini semua berkat batu sihir. Koko mengangguk. Ya, tapi kita belum sampai. Kita harus mengembalikan batu ini ke pohon berbisik agar keseimbangan hutan benar-benar pulih. Mereka melanjutkan perjalanan melewati hutan yang kini tampak lebih terang dan hidup. Burung-burung kembali bernyanyi, dan hewan-hewan lain mulai muncul dari persembunyian mereka. Hutan yang tadinya tampak suram kini kembali berwarna-warni, seolah-olah merespons kehadiran batu sihir yang Koko bawa. Namun, tidak lama setelah mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara derap kaki berat yang mendekat. Dari arah semak-semak, muncul seekor beruang besar dengan mata berkilat tajam. Koko dan kelinci kecil berhenti di tempat, jantung mereka berdegup kencang. Siapa kalian? Beruang itu menggeram, suaranya dalam dan mengintimidasi. Apa yang kalian bawa di tangan itu? Koko menatap beruang besar itu dengan hati-hati, namun tetap menunjukkan keberanian. Aku Koko, dan ini temanku kelinci kecil. Kami membawa batu sihir untuk mengembalikan keseimbangan hutan. Beruang itu menatap Koko dengan mata tajam. Batu sihir? Gumamnya pelan, seolah tidak percaya. Banyak yang menginginkan kekuatan batu itu. Mengapa aku harus membiarkan kalian lewat? Koko tahu bahwa beruang ini bukan lawan yang mudah. Ia harus berbicara dengan bijak. Batu ini bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan di hutan. Jika hutan kembali seimbang, semua makhluk akan hidup dengan damai, termasuk kamu, beruang besar. Beruang itu terdiam sejenak, memandangi Koko dengan tatapan dalam. Apa jaminanmu bahwa batu itu benar-benar bisa mengembalikan keseimbangan? Koko mengangkat batu sihir yang bersinar lembut, cahayanya memancar di antara pepohonan. Kekuatan batu ini bukan untuk siapapun. Itu milik alam, dan tugas kita adalah memastikan bahwa kekuatan ini digunakan untuk kebaikan semua makhluk di hutan. Beruang itu merenung, lalu akhirnya mengangguk perlahan. Kau benar. Kekuatan itu bukan milikku, maupun milik siapapun. Jika itu untuk kebaikan hutan, aku akan membiarkan kalian lewat. Koko tersenyum lega. Terima kasih, beruang besar. Kamu membuat keputusan yang bijak. Beruang itu melangkah ke samping, memberi jalan bagi Koko dan kelinci kecil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum mereka pergi, beruang itu berkata dengan suara yang lebih lembut, berhati-hatilah. Ada banyak makhluk di luar sana yang tidak sebaik aku. Beberapa mungkin akan berusaha mengambil batu itu darimu. Koko mengangguk, dan dengan hati-hati mereka melanjutkan perjalanan. Semakin dekat mereka ke pohon berbisik, semakin Koko merasa bahwa mereka sedang diawasi. Suasana di hutan mulai terasa aneh,
seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berbahaya mengintai dari kejauhan. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melesat cepat di depan mereka. Koko menghentikan langkahnya, dan kelinci kecil melompat ke belakang ketakutan. Dari balik pepohonan, muncul sosok yang lebih mengerikan dari yang pernah mereka temui. Seekor serigala hitam besar dengan bulu berkilau gelap dan mata merah menyala. Serigala hitam itu menyeringai lebar, menampakkan gigi-giginya yang tajam. "Aku sudah mendengar tentang perjalananmu, anjing kecil," katanya dengan suara licik. "Batu sihir itu memiliki kekuatan luar biasa, dan aku akan mengambilnya darimu." Koko berdiri tegak, tidak ingin menunjukkan rasa takut. "Batu ini bukan milikmu, serigala hitam. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Serigala hitam tertawa kecil, matanya bersinar dengan niat jahat. "Kita lihat saja seberapa kuat kau, Koko. Jika kau bisa mempertahankan batu itu dariku, maka mungkin kau pantas memilikinya." Serigala hitam melompat ke arah Koko dengan kecepatan luar biasa, tetapi Koko, dengan gesit, menghindari serangan itu. Koko tahu bahwa ia tidak bisa menang dalam pertarungan fisik dengan serigala sebesar itu, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih kuat, keberanian dan keyakinan. Dengan cepat, Koko memegang erat batu sihir di tangannya dan fokus pada cahayanya. Batu itu mulai bersinar lebih terang, memancarkan cahaya hijau yang melingkupi Koko dan kelinci kecil. Cahaya itu begitu kuat sehingga serigala hitam terpaksa mundur, matanya menyipit karena silau. "Apa yang kau lakukan?" geram serigala hitam, mencoba melindungi dirinya dari cahaya yang menyilaukan. Koko tetap fokus, menggunakan energi dari batu sihir untuk menciptakan penghalang cahaya di sekelilingnya dan kelinci kecil. Cahaya itu semakin terang, memancar ke seluruh hutan, membuat setiap makhluk di sekitarnya terdiam dalam kekaguman. Serigala hitam mencoba mendekat lagi, tetapi setiap kali ia mendekat, cahaya batu sihir mendorongnya mundur. Akhirnya, dengan raungan marah, serigala hitam menyerah dan melarikan diri ke dalam kegelapan hutan. Koko menarik napas lega. "Kita berhasil." Kelinci kecil melompat dengan gembira. "Kau luar biasa, Koko." Serigala hitam tidak punya kesempatan. Koko tersenyum, merasa bangga tetapi juga bersyukur atas kekuatan batu sihir yang melindungi mereka. Mereka sekarang lebih dekat dari sebelumnya dengan pohon berbisik, dan Koko tahu bahwa batu sihir akan segera mengembalikan keseimbangan hutan seperti yang seharusnya. Mampukah mereka sampai ke pohon berbisik, dan cobaan apa lagi yang mereka hadapi di perjalanan? Ikuti terus cerita berikutnya.